Hari ini kita di rumahnya Bang Rocky Gerung. Ini kumpul beberapa warga. Ini sebetulnya masih banyak lagi. Mereka ini warga atau juga bisa dibilang sebagai korban. Kami menyebutnya korban. Yang posisinya mungkin Anda sudah tahu seperti Bang Rocky. Dari pemberitaan 3 hari belakangan ini, tanahnya diserobot oleh PT Sentul City. Tapi ini sebetulnya Bang Rocky tidak sendirian. Ada praktek yang masif dan sebetulnya sudah berlangsung lama. Kelakuan dari PT Sentul City ini mengambil tanah warga dengan materi-materi yang saya bisa sebut curang. Baik dari sisi hukum, lebih spesifik lagi dari sisi hukum dan administrasi maupun dari sisi hukum pertanahan itu sendiri. Saya mau mengawali pintu masuknya dari kasus Bang Rocky ya. Saya tegaskan, kasusnya Bang Rocky atau penyerobotan tanah ini jelas-jelas berpotensi ada banyak pelanggaran. Satu, bahwa PT Sentul City mengeluarkan HGB itu tidak dengan ketertiban administrasi. Kalau dia mengklaim bahwa dia punya tanah 800 meter ini, seharusnya PT Sentul City mengisi formulir-formulir pengajuan sertifikatnya itu dengan keterangan dan bukti-bukti yang otentik. Salah satunya, kapan dan bagaimana dia memperoleh tanah ini, bahwa tanah ini tidak pernah putus dimiliki dan digunakan atau dikuasai oleh Rocky Gerung maupun orang sebelum dari Rocky Gerung yang sejak tahun 60. Tahun 59 PT Sentul City belum berdiri karena masih sibuk ada dekret presiden waktu itu. Ya. Jadi nggak mungkin. Nah, dari kasus ini saja jelas bahwa ada gambaran yang curang. Dan juga di sini ada perwakilan warga yang lokasinya nempel dengan tanahnya Bang Rocky. Dan juga ada perwakilan warga di tempat lain yang juga tanah-tanahnya itu diserobot dan mereka menjadi korban. Nanti ada yang bisa menjelaskan secara singkat bagaimana misalnya praktek pengambilan lahan oleh PT Sentul City terhadap lahan milik fasilitas publik yang dilakukan secara ada dugaan potensi korupsi. Dan ini sudah berlangsung lama. Jadi yang kita hadapi dari kasus Bang Rocky yang ramai di media 3 hari terakhir, sebetulnya ini adalah gunung es yang sebetulnya menggambarkan bagaimana praktek dari perusahaan properti seperti PT Sentul City ini ngambilin tanahnya masyarakat. Nah, di sini ada Bang Rocky. Nanti mungkin terakhir aja yang ngomongnya. Oke. Ada tim kuasa hukum, selain saya ada Bang Algif Aksa, dan juga di sini ada beberapa tim kuasa hukum yang juga Bang Soleh ya. Bang Soleh Amin yang juga tahu beberapa kasus di lokasi Sentul ini, dan juga ada beberapa warga nanti akan bicara terkait dengan masalah ini. Saya mungkin persilakan dari warga dulu, silakan. Jadi ini, Abang namanya siapa? Nama saya Ade Emon. Bang, saya warga Gunung Batu, Bojongkone. Saya merasa resah. Sabar. Merasa resah, bahkan penggusuran begitu aja. Karena dari Sentul City dari dulu juga cuman omong doang, warga mau dibebasin haknya, tapi sampai sekarang nggak ada, masih plotting Sentul HGB Sentul. Oke, kondisi masyarakatnya menolak. Kondisi masyarakat menolak. Berarti klaim Sentul City selama ini mengatakan sudah didukung warga itu berarti bohong? Bohong, itu orang-orang bayaran. Bohong apa bohong banget? Bohong banget. Itu karena orang-orang bayaran yang bekerja sama Sentul. Gimana Bang? Gimana? Bohong banget karena itu orang-orang yang dibayar. Kalau bisa Pak, itu dari Sentul City siapa aja orangnya Pak? Sebut namanya Pak. Banyak Pak. Bisa nggak salah satu Pak? Nanti aja, nggak usah kepancing dulu. Sekarang kondisi warga terpecah begitu ya? Ada 2 yang iya, tapi kebanyakannya yang dibayar. yang dibayar di Sentul. Yang kerja di Sentul. Yang mendukung Sentul nggak ada sebenarnya, yang tulus gitu. Yang ada masyarakat merasa terancam, gitu, resah. Apalagi kan kita masyarakat sebagai warga kecil lah. Yang mengatasnamakan masyarakat itu dari Bojongkoneng itu siapa aja Pak?
Nggak usah. Nanti aja bang. Nanti kalau nama-nama nggak usah tapi ada itu. Tapi bisa kalau nanti dibutuhkan kita bisa kasih. Iya. Berapa banyaknya di Pak sekarang berarti yang merasa terancam mungkin warga? Warga Bojongkoneng 2 RW ya, 2 RW sekitar 6.000 orangan. Kakak kali Pak, 6.000 kakak. 6.000 kakak ada. Orang apa kakak? Orang ya? Orang. Karena bisa. RW berapa aja tuh Pak? RW 08, RW 0 ini, RW 8, ini masuk RW 11. RW 11. Dan Gias juga. Iya, ini masuk ke Lain itu Bang, itu saya juga pernah dengar itu apa karena masuk ranah plotting dia dengan dasarkan plotting aja apa karena dia dengan dasarnya surat punya kekuatan surat katanya dengan plotting SHGB, tapi kita minta penjelasan dari Sentul itu nggak pernah ada. berarti itu valid ya karena plotting dia ya. Nah plotting gitu. Dia Semua. Nanti saya jelasin Bang soal plotting. Oke, yang lain warga barangkali yang mau sampaikan silakan Pak. Saya Nama Pak. Nama Pak? Pak ini teman-teman. Hamka Haris. ya, Tinggalnya di RW berapa, Pak? Saya di Musola Ababil di dalam hutan yang tinggal di dalam hutan di sana. Sudah berapa lama tinggal di situ? Tekan di situ banyak tekanan, tapi saya cuma sholat aja. Hilang Ya. terus tekanan. Ya ada polisi tidak pakai pistol tapi pakai golok gitu, saya selalu ngadepin yang begituan. Tekanannya dalam bentuk apa Pak? tekanannya Ya mental lah, mental. Kita sudah berperkara situ. Ya berperkara, lagi proses pengadilan terus berjalan, tapi dengan kehadiran Bung Aris ini ada baiknya. Apakah pernah ada baiknya. melakukan intimidasi Pak? Oh iya, Berbentuk apa perumahan itu, Pak, kami intimidasinya, Pak? digusur, dihancurkan. Oh, di digusur. tahun 2000 kemarin, mungkin ingat di bulan Agustus tanggal 2 ya. Betul ya. Ini semua preman yang ini. Memang aneh surat tugas itu. Ya surat tugas itu aneh gitu ya. Bisa disubstitusikan penerima dari kuasa tersebut dan memberitahukan kepada kepala desa untuk menertibkan tanaman. Tapi yang terjadi adalah dihancurkan seluruhnya. Itu cuma hanya tinggal Musola Ababil yang saya tempatin sekarang. itu kepala desa yang lama apa yang sekarang? Yang lama, Pak. Kalau yang baru ya, seorang anak muda ya. Ya Wawan. Berapa Pak luasnya kira-kira Pak yang sudah Yang di atas di-plotting sana oleh- semua penggarap itu yang sudah terkumpul. Yang dirusak sekitar 5/3. Jadi 8 hektar itu. Jadi ada rumah di situ yang dihabisin sama sekali. Tinggal hanya Musola Ababil yang saya tempatin sekarang. Jadi musola itu saya bagi 2 untuk dipakai sholat dan tempat tidur saya, Bang Aris. Oke. Siap. Ya, saya itu. Ini Nama saya Bang, nama Hamka Haris. Hamka Haris. Jujur aja, Saleh. jujur aja saya mantan orang BPN. Saya pensiunan orang BPN. Alhamdulillah. Ya, bukan saudaranya Bang Ya. Haris ya Bang ya? ya, Bukan saudaranya. bukan itu. Oke, makasih Pak. Ya, ini Berikutnya Bang Haris Oke, ya. siap. Pak Saleh nih silakan mau cerita. Baik, ya. Maju Mas. Saya yang mengurusi. Nama lu, nama. Nama saya Soleh Amin. Pak Soleh Amin. Ya. Saya yang mengurusi di jalan apa tadi? Itu Mas Haris. Jatiringgul ya. Yang Haris Hotel ya. Temanya. Ini temanya kan kesunang-unangan Sentul kan. Di situ beberapa warga memiliki tanah. Diusahakan untuk dijual kepada mereka dengan cara dia pagar 2,5 kali 3.000 meter. Sehingga aksesnya orang itu tidak bisa keluar, padahal itu tanah desa ya, tanah desa ya. Nah, saya investigasi, ternyata mereka mendapatkannya itu melalui rislah dengan kepala desa. Ya, sertifikat rislah sertifikat atas 2,5 meter kali 2.000-3.000 meter itu sudah keluar, rislahnya belum pernah diterima oleh desa. Dan perlu diketahui, rislah itu bukan kewenangan kepala desa, itu kewenangan setidak-tidaknya pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kami audiensi dengan DPRD tidak pernah melakukan persetujuan atas rislah itu, karena itu tanah masyarakat, tanah jalan desa. Nah, yang sampai sekarang tahun 2015 mereka pagar dengan menggunakan preman tentunya, sehingga warganya tidak bisa mendapatkan akses untuk ke jalan raya itu, itu mungkin. Oke. Nah, artinya temanya ini kan kesunang-wenangan Sentul City terkait dengan
aset masyarakat. Iya, fasilitas publik. Baik, itu mungkin beberapa dari teman-teman. Biasanya suka ada pertanyaan, ke depan mau seperti apa? Ke depan, Bang, boleh tengah nggak, Bang? Izin, Bang. Agak tengah, Oke. Bang Haris. jadi ke depan ada beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka untuk pemulihan hak warga, Bang Rocky dan lain-lain semua. Kita akan kerjakan itu. Kabar buruk buat Sentul City, kami juga makin banyak dapat data-data, baik itu asal-usul tanah, riwayat tanahnya, beberapa keterangan-keterangan, kesaksian, ini makin hari makin banyak. Nanti ini semua akan kita pakai dan kita gunakan untuk menjalani mekanisme yang menjamin hak kami semua, para warga dan korban ini untuk dapat kembali haknya atau memperkuat haknya. Kira-kira begitu. Algif mungkin ada tambahan? Ya, tambahan saya Algi Fari, selain satu tim yang sama untuk membela Bang Rocky dengan Bang Haris ya, gitu. Saya juga lawyer dari warga komplek Sentul City yang kemarin memenangkan gugatan terkait hak atas air dan juga terkait iuran bulanan gitu. Nah, saya terpanggil untuk bersama Bang Haris, Bang Rocky dan bapak-bapak semua, kawan-kawan semua, karena korban dari Sentul City ini banyak sekali gitu. Dan saya menyerukan ataupun menyarankan agar seluruh korban Sentul City bersatulah gitu. Apapun kasusnya. Jadi ada kasus ruslah, ada kasus penyerobotan lahan, ada kasus mungkin kerusakan lingkungan juga karena dia main gusur, kemudian ada lahan yang kemudian beralih dan seterusnya gitu. Kemudian yang saya dampingi adalah hak atas air. Kemudian ada penyalahgunaan ataupun sarana-sarana publik, prasarana-sarana utilitas yang seharusnya dikembalikan kepada negara, diserahkan ke negara dalam 1 tahun, itu nggak diserahkan. Artinya ada kerugian negara juga di sana. Jadi ada kompleks sekali permasalahan yang dibuat oleh Sentul City ini. Jadi potret bahwa ada perusahaan yang sangat rakus dengan tanah, sangat rakus dengan yang lainnya, dengan harta, tapi merugikan banyak orang, siapapun dirugikan. Ini Pak Soleh ini lawyer senior gitu. Kemudian dia dan kliennya juga jadi korban. Kemudian ada warga yang dianggap kaya juga jadi korban. Yang punya jabatan juga jadi korban. Semua jadi korban, apalagi petani, apalagi rakyat kecil. Nah, waktunya kita sekarang bersatu, menurut saya gitu. Jadi kalau ada korban-korban Sentul City yang hari ini tidak hadir, tapi ingin berjuang bareng, ayo kita berjuang bareng. Ada kontak Bang Haris dan timnya, kita berjuang bareng bersama. Masing-masing sudah ada lawyer, saya yakin. Silakan lawyernya masing-masing juga terus melanjutkan upaya-upaya hukumnya, tapi ada perjuangan bersama kita melawan Sentul City. Tanpa persatuan yang kuat, sulit melawan Sentul City, tapi insya Allah kita akan berhasil. Kalau untuk kasus tanah ini modusnya plotting aja atau gimana Bang? Kenapa Bang? Modusnya dalam merebutan tanah ini? Tadi kan yang sudah ini kan soal plotting, soal tanah. Jadi seharusnya nanti Bang Haris akan jelaskan juga. Jadi ada tanah-tanah mereka sudah diberikan SK ataupun izin untuk pelepasan gitu. Tapi itu bukanlah sebagai dasar mereka punya hak di sana. Mereka harus negosiasi dulu dengan warga. Kalau mau nguasain tanahnya Bang Rocky, negosiasi dulu. Berapa mau dijual? Saya mau beli. Saya udah ada mau mengembangkan Sentul City 2 dan lain-lain. Kalau tidak mau jual ya, dia tidak bisa melakukan penggusuran paksa. Kalaupun dia punya SHGB dan lain-lain, dia nggak bisa gusur sendiri. Ada negara. Sentul City bukan negara gitu. Ada pengadilan, ada aparatus negara yang punya wewenang untuk melakukan penggusuran, bukan Sentul City gitu. Saya jelaskan sedikit ya, sebelum ke Bang Rocky terakhir ya. Jadi gini nih, prosedurnya kalau mau pengembang mau ngajuin mau mengembangkan satu wilayah, mereka harus bikin rencana pengembangan usaha, kurang lebih seperti itu. Itu dikonsultasikan ke warga, ke masyarakat, dan juga ke negara. Dari negara nanti produk akhirnya, singkatnya, produk akhirnya adalah SK. Jadi mengeluarkan SK biasanya levelnya di pemerintahan tingkat 2. Biasanya Pemda tingkat 2 yang mengeluarkan. Surat pengembangan usaha itu adalah rencananya dia,
untuk mengembangkan usaha. Dia nggak boleh ngebabat pohon di rumahnya orang, ngerobohin pagernya, ngambil tanahnya, ngusir, bawa pasukan liar yang badannya gede-gede, segede kulkas, dorong-dorong, itu nggak boleh. Nah, dari situ mereka datang secara voluntary, secara sukarela datang ke pemilik-pemilik tanah. Dicari tahu, tanah kosong pun harus dicari tahu. Karena tanah kosong, fisiknya kosong, tapi secara hukum di Republik ini tidak ada yang kosong. Maka dia harus cari tahu siapa pemilik tanahnya secara hukum. Kalau dia tidak tahu, maka dia nggak boleh masuk. Nah, jadi dari situ dia harus cari tahu. Kalau dia gagal cari tahu, maka dia tidak bisa mengeksekusi rencananya. Bahkan pemerintah ngecek kalau kamu mau mengembangkan satu wilayah untuk kegiatan properti, dia minta berapa puluh persen yang mayoritas harus dikuasai lebih dahulu. Jadi bahkan sebelum ngajuin SK itu ke pemerintah daerah, harusnya sudah ada beberapa luas lahan yang persentasenya mayoritas sudah dikuasai. Jadi kalau belum dikuasai secara mayoritas, dia tidak boleh. Kalau masih sengketa, tidak boleh. Meskipun Anda tahu, kita semua tahu dalam prakteknya perusahaan properti itu banyak yang menerabas aturan tersebut. Kita bukan berarti nurut sama kebiasaan-kebiasaan buruk dan kebiasaan jahat itu. Jadi aturannya tetap kita minta dimainkan. Nah, itu mayoritasnya seperti itu. Nanti kalau misalnya waktu dia mau beli, dia menguasai tidak bisa, baru nanti dia uji dengan cara yang lain. Gitu. Nggak bisa dilalah muncul HGB kayak kasusnya Bang Rocky, HGB nongol. Dia nggak pernah jual beli sama Bang Rocky atau orang sebelum Bang Rocky, ya kan? Dia kalau datang ke lapangan BPN itu waktu bikin HGB, dia mesti nunjukin patoknya di sebelah mana. Nggak mungkin bisa dia nunjukin patoknya. Boro-boro nunjukin, lewat sini aja belum tentu bisa. Kecemplung deh, keguling-guling di sini, ya nggak Bang? Berarti harus ada revisi undang-undang agraria. Nah, nggak begitu. Harus punya batas yang jelas. Aturan yang ada harus dijalanin. Ini kasus ini ya, kasus Sentul City di beberapa lokasi ini menunjukkan bahwa aturan nggak diterapkan. Di negeri ini bukan aturannya jelek, aturannya nggak sempurna, memang iya, tapi nggak dijalankan. Ini negara itu ada di warga, karena warga ini yang mau jalanin aturan. Justru aparatur negaranya nggak menjalankan aturan. Itu problem kita dari kasus ini tuh kelihatan seperti itu. Oke, terakhir Bang Rocky, silakan. Ini terakhir ini. Tengah boleh Bang. Terakhir Bang. Bang Rocky. Bang Rocky ini ya. Bang Rocky ada. Belum bayar ini. Satu loh. Ngomong sebentar. Saya mau berkasih tahu sebelum PT Pajar ya? Pajar berdiri, warga itu udah sebelum itu udah ada. Dari turun temurun masih terancam dari 61. Ya, oke, cukup. Oke, Bang Rocky. Izin ke tengah, Bang. Oke, jangan maju, jangan diri. Jangan maju. Bang. Posisinya enak ya. Bang, munduran Bang, tangan Bang. Bikin bagus ya. Ini udah bikin bagus. Ini mau saya kasih kuliah apa saya kasih provokasi nih? Dua-duanya, Bang. Oke, teman-teman wartawan, pers dan teman-teman lawyer, terutama teman-teman masyarakat di sini. Kan saya udah seminggu ini dibully seolah-olah saya mempertahankan hak yang bukan punya saya dan hanya saya, dianggap begitu kan, terutama oleh cabong-cabong tuh yang berkeliaran di media massa itu, di media sosial, medsos tuh. Sekarang saya mau terangkan bahwa ini bukan soal saya aja. Ada 90 kakak, 6.000 orang yang mengalami nasib yang sama tuh. Jadi sebetulnya penguasa ingin memisahkan kasus ini dari kasus rakyat, seolah-olah kasus saya aja tuh. Bahkan disebut ini karena si Rocky itu berdasi tuh, jangan percaya pada dia tuh. Saya nggak pernah pakai dasi. Saya sama Pak Haris itu naik Gunung Melulu, jadi pakai baju outdoor, bukan pakai dasi itu. Yang pakai dasi itu Sentul City justru. Kan ajaibnya di situ kan. Jadi sekali lagi, ini bukan kasus saya menyediakan kasus ini sebagai pintu masuk untuk membuka segala macam kejahatan yang disembunyikan oleh Sentul City. Nah, baru sekarang orang boleh lihat bahwa
dibuat diam sedemikian rupa sehingga seolah-olah hak Sentul City itu nggak boleh digugat. Padahal dari awal Sentul City ini masalahnya banyak banget. Jadi itu intinya tuh. Nah lebih dari itu, saya datang ke sini 2009 dan mulai menanam pohon dari 20 cm. Ini lahan garapan, memang kosong itu karena mungkin ditanam singkong. Lalu saya tanam. Ini cemara yang Anda lihat di situ, kalian lihat itu 20 cm dulu. 13 tahun lalu, sekarang udah 20 meter tuh. Nah sekarang kita lihat, yang udah ditanam pun digusur sama Sentul di bawah tuh. Padahal kita lagi berupaya untuk merawat ekosistem. Ada kebijakan negara supaya ada carbon trading, supaya negara-negara seluruh dunia percaya bahwa Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Ini digusur sendirian sama Sentul City, kan gila kan? Jadi selain saya mempertahankan hak saya dan hak masyarakat di sini, saya mempertahankan hak pohon untuk tetap jadi sarang burung. Hak air untuk mengalir sampai ke dapur emak-emak di Bojongkoneng. Itu kan dihalangi oleh Sentul. Digusur, rumah air itu digusur sama Sentul. Menanam untuk makanan perut. Iya. Jadi saya cuma bukan mempertahankan rumah saya, rumah air pun saya pertahankan di sini tuh. Itu intinya karena kita ingin jaga lingkungan. Soal hukum udah diterangkan tadi. Hak anggrek untuk dilukis seindah aslinya tuh. Sekarang anggreknya hilang, mau digusur kan. Hak semut untuk berbaris di dinding sekolah. Supaya kita ingat lagunya. Jadi semua itu sebetulnya kita mesti lihat satu paket pikiran itu. Nah, kita di sini untuk menghalangi akal bulu Sentul. Karena itu kita berkumpul demi akal sehat. Itu aja intinya. Jadi kalau nanti masih ada siapa yang suka ngebully-bully saya tuh, ini cebong-cebong. Ya si Rocky Gerung bakal masuk penjara tuh. Dia nggak ngerti buat. Dengan cara itu dia menghina masyarakat Bojongkoneng yang juga berjuang hal yang sama. Dia menghina pohon, dia menghina sungai, dia menghina mata air yang datang dari Cisadon ke sini. Jadi itu kita mau terangkan ini supaya sekaligus rakyat Indonesia tahu bahwa banyak hal yang disembunyikan oleh properti dalam upaya untuk merampas hak rakyat. Mulai di administrasi, hukum, apalagi soal lingkungan. Seluruh dunia sekarang bicara soal lingkungan. Sentul City suka-sukanya dia aja tuh. Bikin lingkungan yang udah hijau tuh sekarang jadi meranggas lagi begituan. Jadi sekali lagi nggak ada unsur lain selain kita hanya ingin menegakkan akal sehat berlawanan dengan akal bulu Sentul City. Upaya yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini apa, Pak Rocky? Udah diterangkan tadi sama lawyer kan? Oke ya? Oke. Ada pertanyaan? Dua pertanyaan. Tanah Bang Rocky. Hah? Bang, legalitas tanah Bang Rocky apa sudah AJB atau gimana Bang? Ya elah itu. Tadi udah diterangkan sama lawyer tadi. Nanti kita jelasin lagi. Ada lagi yang lain? Langkah hukum, Bang. Kan selama ini terus menerus coba nih sertifikat HGB itu soal kecil, itu bukan soal itu dasarnya tuh. Kalau kita ditanyakan, bahkan ditanya disebutin di media massa bahwa saya membeli dari seorang kriminal apa segala macam. Lah Sentul City itu yang biangnya kriminal. Yang bahkan yang punyanya ditangkap KPK kok di penjara 5 tahun dan tiba-tiba tinggal 2,5 tahun tuh. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Tuh. Dan ini tanah 800 meter. Dan isinya adalah hutan. Jadi saya bikin hutan di sini. Iya, sama kita. Ya. Oke, sekali lagi ya soal yang hukumnya, proses hukum ini akan ada maraton panjang dan banyak kegiatan pemulihan haknya Bang Rocky dan warga. Ya, dari mulai ke BPN sampai kita menyiapkan langkah ke pengadilan dengan kasus yang bersama-sama maupun terpisah yang sendiri-sendiri. Itu nanti akan dilakukan maraton panjang. Jadi Sentul City jangan banyak gusur, lebih banyak latihan trekking Bang ya, biar dia napasnya kuat juga untuk upaya pemulihan ini. Soal Bang Rocky, tanahnya kuat ya. Kalau Anda melihat atau bahwa Anda menganggap bahwa Sentul City itu punya sertifikat HGB, saya ingin menjelaskan rumusnya begini. Dalam hukum, Bang Rocky punya surat akte jual beli, ya, dan juga tanah garapan. Surat tanah garapan. Surat tanah garapan nggak berarti dia lemah, karena di Indonesia yang diakui sebagai hak itu hak milik, HGB, dan HGU. Nah, saya mau jelaskan begini, yang punya tanah garapan itu bukan dia lemah, dia bisa berarti bahwa dia belum mensertifikatkan. Tapi syarat-syarat untuk sertifikatnya lengkap, menguasai fisik,
punya riwayat tanah, peralihan hak. Dalam hukum tanah ada yang disebut peralihan hak. Jadi Rocky Gerung dapat dari mana, dibelinya pakai apa, atau hibah dari mana. Jelas. Dan tanah tersebut semenjak tahun 2009 ada pohonnya 20 cm dan hari ini sudah 20 meter. Dirawat, digunakan. Dalam hukum tanah di Indonesia, tanah itu harus punya fungsi. Barang siapa yang merasa memiliki tapi tidak difungsikan, negara boleh minta balik tanah itu. Ya. Nah, sekarang HGB-nya kan kesannya tuh diadu sama HGB, HGB kuat. No. Kalau HGB itu prosedurnya disusun, kelengkapannya disusun untuk memenuhi prosedur dengan cara yang bolong-bolong, yang salah, patut diduga kuat, garis bawah, garis atas, diperterang hurufnya, kata-kata saya, bahwa HGB itu patut diduga palsu. Bahwa dia mengeluarkan BPN, bukan cerita baru. BPN pejabatnya ngeluarin dokumen palsu. Makanya kita nggak ada urusan lagi sama Kabupaten Bogor, urusan kita sama kantor Kementerian Agraria. Kira-kira begitu ya, soal posisi dokumen hukumnya Bang Rocky dan kawan-kawan sekalian. Oke, terima kasih. Yang penting bagi rakyat, tanaman yang sedang dia rawat itu buat makan dia. Jadi kalau bibitnya aja tuh digusur, terus 3 bulan lagi makan apa? Kan itu intinya. Jadi kita mau pisahkan, ada soal hukum, ada soal lingkungan, ada soal hak perut sehari-hari. Nah, ketidakadilan ada di situ. Ya. Oke ya. Baik, nanti masih ada perkembangan dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan teman-teman tetap stay tune. Tentang bahwa tanah ini dulu dari PTPN. Silakan jelasin, Pak. Tunggu dulu, saya ambil dokumennya dulu, ntar ya. Ini menarik. Siap. Pengacara kita ini, ya. Tunggu dulu, saya itu. Masuk aja, Pak. Nanti nyusul dokumen. Jelasin dulu. Ya, jadi begini ya. Saudara, saya sama Bang Rocky Gerung mungkin berbeda dalam politik ya. Nama saya Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Saya tim sesnya Presiden Jokowi. Jadi kalau menyangkut rakyat, menyangkut masyarakat, kita terdepan. Kita boleh berbeda pandangan dengan Pak Rocky Gerung. Tapi kita bersatu untuk membela rakyat, setuju kan? Setuju. Ya. Jadi gini, saya sampaikan bahwa perkebunan, PT Perkebunan 11 itu tahun 1993 mengeluarkan ya surat bahwa ada sekitar 120 hektar tanah PTPN dikeluarkan oleh PTPN untuk masyarakat yang menetap di sini. Saya punya dokumennya, makanya saya lagi di mobil ini ya. Nah, tahun berapa, Pak? Ya, tahun 1993. Oke. Lalu ada pernyataan dari lurah. Dulu ini kecamatannya masih Citerep, iya kan? Masih Hambalang. Sekarang kecamatannya Babakan Madang. Saya jelaskan aja. Nah, jadi tanah masyarakat ini tidak ada kaitannya menurut perkebunan, tidak ada kaitannya dengan PT. Sentul. Ada 4 PT yang di sekitar sini. Ya, 4 PT. Sentul, PT Pajar, terus ada 2 PT lagi. Saya lihat dokumennya itu. Nah. Lalu masyarakat bisa memohonkan ke BPN. Saya yakin Bang Rocky Gerung tidak punya data. Saya akan luruskan ini, karena ini akan terjadi di mana-mana, ya. Karena ini lagi musimnya mafia tanah. Kita harus berantas, ya. Kita harus berantas, kasihan rakyat diginiin. Ya, rakyat itu punya hak, ya. Nah, lalu di Cijayanti ada kasus. Kasusnya ada tanah tetangga. Kebetulan saya Ketua Umum Pernusa Perjuangan Rakyat Nusantara. Luasnya 4 hektar persis di depan Telkom. Itu sudah ada dari Sentul bahwa tanah ini tidak kena. Ada rekomendasinya. Dari Rimbo Hill menyatakan tanah ini tidak masuk ke wilayah dia. Lucunya sekarang dipagar.
Oleh Pak. Dipager oleh Sentul. Iya. Diorak-arik nggak, Pak? Oh, enggak, kebetulan belum ada ini. Nah, saya lapor ke Itu ini. telur itu. Saya lapor ke polisi. Polisi ini masih gaya-gaya lama. Jadi kalau misalnya kalau rumahmu dibongkar, ya kan, siapa saksinya, tukangnya siapa dulu, beli materialnya di mana, kan repot kita digituin. Lalu kalau yang namanya mafia tanah itu menggiring masyarakat ke pengadilan, kan bertahun-tahun namanya. Ini harus kita berantas. Saya yakin ada Ajar, ya ini sahabat, ya sahabat. Walaupun kadang-kadang kita berbeda pandangan, tapi bersatu. Saya terpanggil hati saya untuk menyelesaikan ini. NKRI harga mati. Ya, itu dari saya sementara. Nanti dokumennya nanti saya serahkan ke Bung Asad. Nama lengkap sebagai apa, Pak? Teman-teman, Nama lengkap dan sebagai apa, Pak? Saya Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro adalah Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, dan saya adalah tim khusus kepresidenan untuk menangani Keraton Surakarta. oke, jadi gini Bapak-bapak, poin dari Pak Norman adalah sebetulnya tanah ini dalam ukuran yang besar itu dulu punya sejarah penggunaan oleh PTPN. Ya, oleh PTPN, dan PTPN sudah menyerahkan, melepaskan dan sebagian besar itu untuk warga. Dan itu diketahui oleh PT Sentul. Jadi aneh kalau sekarang Sentul tiba-tiba masuk magerin tanahnya orang di mana-mana. Kira-kira begitu. Intinya seperti itu. Terima kasih banyak karena kita sudah setengah jam lagi nempel-nempel seperti ini. Saya mohon maaf memaksa untuk kita bubar. Coba.